Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sir and friends, I will present about my GeoGebra project. Materi yang saya ambil adalah transformasi. In planning my GeoGebra project, I look for topics that I feel are suitable in the GeoGebra learning that I will make. I choose basic competencies, which is describing geometric transformation. There are reflection, translation, rotation, and dilatation. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi reflection atau pencerminan. In planning my project, I look for student worksheet related to B material. After I get a suitable student worksheet, then I immediately plan the GeoGebra that I will make. Kemudian saya juga mencari soal-soal yang cocok yang sesuai dengan materi yang akan saya tampilkan. In my GeoGebra project, I build students' knowledge in understanding transformation geometry material. Untuk yang pertama, di sini ada identity, di sini ada instruksi-instruksi dalam memahami materi dan mencapai learning objektifnya. Di sini ada 8 learning instruction, mulai dari start your study with prayer, study the material seriously, until end your study with a prayer. Selanjutnya ada core competencies atau kompetensi inti, di mana ada KI 3 dan KI 4, dan ada basic competencies atau kompetensi dasar, yaitu kita mengambil KD 35 dan 45. Kompetensi achievement indicators, di sini ada IPK yang akan saya jelaskan, yaitu ada IPK analyzing contextual problems related to the concept of reflection transformation on an object. Jadi di sini kita mengambil hanya refleksi saja, and then state the reflection properties of an object, painting and determining the shadow coordinates of object resulting from the reflection transformation on Cartesian coordinates, dan KD 4.5.1 solve contextual problems related to the concept of geometric transformation of reflection. Dan seperti dapat teman-teman lihat, ada lesson objective. Di sini ada kegiatan 1, di mana ada stimulation. In the mirror is an activity that you do every day. Every time you look in the mirror. Jadi setiap waktu kamu melihat kaca. What can you say about your reflection? Does the shadow that have the same shape as yours? Does every time you get closer to the mirror, your image also comes closer to the mirror? How about the position facing the shadow? Does your right hand become the left hand of the shadow? Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan ada kegiatan-kegiatan yang akan mendorong peserta didik untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di mana untuk dalam pembelajaran yang pertama, I give a picture of a person looking in the mirror to show students what reflection means. Jadi di sini saya menampilkan ada gambar seseorang yang sedang berkaca. Jadi dapat dilihat sebelum membangun pengetahuan peserta didik, jadi siswa dapat melihat gimana bayangan objek dan letak objek apakah sama atau tidak. In mathematics, we also know reflection. The illustration below is a reflection of a flat shape. Jadi yang di bawah ini adalah refleksi terhadap bangun datar. Ini dia, di mana dapat dilihat juga. Selanjutnya adalah identification of problems. Jadi sini ada identifikasi masalah. Di sini saya menampilkan ada 7 gambar tentang refleksi, di mana nanti siswa dapat melihat apa perbedaan-perbedaannya. Di sini ada refleksi terhadap sumbu X, selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu Y, ini dia. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, refleksi terhadap garis Y sama dengan 5, dapat teman-teman lihat itu Y sama dengan 5. Refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah refleksi terhadap titik asal 0,0. Setelah saya menampilkan ketujuh gambar tersebut, kemudian saya bertanya,
Look again at the stimulation section and picture 1 to 7 dan gambar 1 hingga 7. Kemudian saya membangun peserta didik dengan bertanya, by answering the question in the stimulation section, you will discover some of the properties of reflection. Jadi dari gambar-gambar sebelumnya, kamu dapat menyebutkan beberapa sifat-sifat dari sebuah pencerminan. What are the properties of reflection? Kemudian ada soal nomor 2. In figure 1 to 7, what is the difference so that the reflection results from points A, B, and C are different? Jadi sebelumnya I create 7 applets related to the types of mirroring by utilizing the feature available in GeoGebra. Selanjutnya, setelah saya bertanya tentang refleksi itu, selanjutnya ada data collection. Let's collect the information in figure 1 to 7 so that the reflection process will be easier to understand. Untuk yang pertama, ini ada x-axis reflection. This means that the x-axis is the mirror. Di sini ada kegiatan-kegiatannya di mana dapat peserta didik lihat the image coordinate of point B 2,1 and C 3,2 are. Jadi ini ada titik B. Ini dapat peserta didik lihat titik B itu adalah 2,1. Maka sebelumnya kan sudah ada titik A. Sehingga peserta didik dapat mencontoh dari titik sebelumnya ini, di mana jarak A ke garis ini sama dengan jarak A1 ke garis ini gitu. Jadi sehingga peserta didik dapat menjawab di kolom ini dan peserta didik dapat melihat jawabannya. Untuk kegiatan yang kedua, masih dalam pencerminan terhadap sumbu X, from the reflection of the image of point A, B, and C, then it can be concluded that the reflection of the image of point P, X, Y on the x-axis is. Jadi dari pencerminan A, B, C tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bayangan dari refleksi titik P, X, Y terhadap sumbu X adalah, jadi kan itu dapat dilihat, kalau misalnya yang B 2,1 itu pencerminannya 2,-1. Kalau 3,2 pencerminannya yaitu 3,-2. Sehingga peserta didik dapat menjawab apa pencerminan titik P, X, Y terhadap garis x-axis. Mungkin karena yang berubahnya itu adalah tanda minusnya dapat dijawab yaitu X, -Y. Selanjutnya ada Y-axis reflection. Ini untuk yang kedua. This means that the Y-axis is the mirror. Jadi ini ada titik-titiknya, ada titik A 2,1, B 4,2, dan C 1,3. Kita dapat ngeklik ini, show or hide image, kita akan show bayangannya. Nah, kemudian ini dia bayangannya, ada C2, B2, A2. Dan dapat dilihat perbedaannya, kalau C 1,3, negatif 1,3, berarti yang berubah tanda negatifnya pada X. Yang B juga begitu, dan yang A juga begitu. Sehingga dengan pertanyaan tersebut, from the reflection of the image of points A, B, and C, then it can be concluded that the reflection of the image of point P, X, Y on the Y-axis is. Jadi karena dapat dilihat titik-titiknya yang mana aja, sehingga siswa juga dapat menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya ada reflection the line Y equals X. This means that the line Y sama dengan X is the mirror. Jadi ini ada garis Y sama dengan X. Di sini ada titik A 2,1. Maka A3-nya berapa dapat peserta didik lihat ada 1,2. Maka dapat diisi jawabannya ini. Selanjutnya ada yang B berapa titiknya dan yang C berapa hasil titiknya. Jadi setelah didapatkan berapa masing-masing titiknya, peserta didik dapat menjawab apa bayangan refleksi titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X. Karena dapat dilihat bedanya sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan ini. Nah, selanjutnya, for further activities, please click the following link. Ini ada lanjutan dari kegiatan 1,
di mana selanjutnya adalah reflection on the line Y sama dengan negatif X. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang ditampilkan. Dapat peserta didik lihat di mana dapat show or hide mirror, di mana tadi mirrornya adalah Y sama dengan negatif X. Kalau kita tampilkan menjadi seperti ini, show or hide reflection segment, ini ada reflection segment, and show image. Jadi ini dia ada titik-titiknya di mana ada titik A, B, C, kemudian ada titik bayangannya. From the reflection of the image of point A, B, and C, then it can be concluded that the reflection of the image of point P, X, Y on the line Y sama dengan negatif X is. Jadi ini ada, jadi peserta dapat menjawab dari kegiatan yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya ada reflection on the line Y sama dengan 5. The image of point B 4,2 from the reflection of the line Y sama dengan 5 is point 4,8. Jadi ini dia, ini kan bayangan B-nya kan belum nih. Sudah disebutkan kalau misalnya titik bayangan itu adalah 4,8. Kemudian kita dapat menunjukkan bayangan dari titik B. Nah, dari titik-titik yang diketahui, peserta didik juga dapat menyimpulkan bayangan dari titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan 5. Nah, selanjutnya ada reflection on the line X sama dengan 3. Artinya X sama dengan 3 sebagai mirror, di mana dapat teman-teman lihat. Kemudian ada soal di sini, the coordinates of the point C 1,3 reflected on the line X equals 3 is. Jadi di sini ada teman-teman dapat menjawab apa bayangan dari titik X sama dengan 3. Sebelumnya dapat dilihat untuk titik A dan B, kemudian kita cari titik C. Misal kita isi di sini 5,3, kita enter. Maka kalau benar, maka your answer is correct. Kalau misalnya salah, kita masukkan misalnya 2, maka ada peringatan try again. Kemudian kita dapat menampilkan image-nya, dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya, from the reflection of the image of point A, B, and C, kemudian peserta didik dapat menyimpulkan bayangan titik P, X, Y terhadap garis X sama dengan 3. Selanjutnya, reflection on the point of origin atau 0,0. Ini dia titiknya, 0,0 berarti di titik D. Kemudian the image of point C 1,3 about the origin 0,0 is. Jadi kita mencari bayangan titik C 1,3. Dapat kita lihat kalau A-nya itu ini dia bayangannya A7, kalau B bayangannya B7. Kemudian kita mencari 1,3, maka bayangannya ada di mana? Misalnya dapat kita buat min 1, min 3. Jika kita enterkan, maka correct, jawaban Anda benar. Kalau misalnya masih salah, maka wrong, try again. Begitu seterusnya. Dan dengan hal yang sama, ini siswa juga dapat menyimpulkan bayangan titik P, X, Y terhadap titik asal, yaitu 0,0. Sintaks selanjutnya itu adalah verification. Discuss the results of the answer in the previous activity and then verify the answer with the answer that already exists in the GeoGebra applet that you are working on. Then present your work. Dan di sini ada generalization. The conclusion you draw from what you have done. Di sini ada beberapa pertanyaan di mana ada tentang sifat pencerminan dan operasi pencerminan. Jadi di sini siswa menyimpulkan apa saja yang telah mereka dapatkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ada 7 pertanyaan. Selanjutnya ada kegiatan 2. Ini ada beberapa pertanyaan setelah materi tersebut. Based on activity 1, answer the question below correctly. For multiple choice question, just choose one answer. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa diminta untuk memilih satu saja jawaban-jawabannya. Di sini ada 3 answer. Dapat dilihat, look at the following picture. Nah, jadi dapat dipilih mana yang merupakan bayangannya. Kemudian saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari GeoGebra produk saya. Yang pertama itu adalah kelebihan. In this GeoGebra learning, it is written sequentially based on the syntax of the Discovery Learning Model. Jadi, dalam pembelajaran ini saya menuliskan
secara terurut materi-materinya berdasarkan sintaks pembelajarannya. Yang kedua, in this GeoGebra, many use features such as input box, checkbox, reflect about lines, input text, and many more, so that the learning media are very interactive. Yang ketiga, warna yang digunakan pada apel itu sangat bervariasi, sehingga lebih atraktif. Yang keempat, the question presented are very varied, starting from short entries, multiple choice, so that they are also very interesting and build students' knowledge. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang dipresentasikan itu juga sangat bervariasi, mulai dari isian singkat, multiple choice, dan masih banyak lagi sehingga sangat menarik dan membangun pengetahuan peserta didik. Selanjutnya ada kelemahan. There is still a lack of use of the move applet which show the displacement of the point shadow by multiple reflection. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.